Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Am Al-Wufud bagian 2. Kedatangan Bani Abdi Qais. Dalam peristiwa Am Al-Wufud yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, banyak rombongan delegasi dari berbagai penjuru Arab yang datang dan ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua ingin membuktikan tentang berita kerasulan dan juga mempelajari Islam lebih mendalam. Tetapi jauh sebelum kedatangan para delegasi tersebut, tepatnya di tahun ke-5 Hijriah, Bani Abdi Qais telah lebih dulu mengirim 13 orang utusan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kedatangan 13 orang delegasi Bani Abdi Qais tersebut disambut hangat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski beliau sendiri ketika itu tidak mengenali mereka. Siapakah kalian ini? Bani Abdi Qais pun menjawab pertanyaan Rasulullah tersebut. Kami dari suku Rabi'ah datang ingin mengenal Islam dari diri engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, Selamat datang wahai rombongan. Saudara-saudara datang tidak terlambat, tidak juga terpaksa untuk memeluk Islam. Wahai Rasulullah, sungguh kami datang dari tempat yang jauh antara perkampungan kami dengan pemukimanmu, dan masih terdapat orang-orang kafir sehingga kami sulit berkunjung kemari kecuali di bulan haram. Karena itu, perintahkan kami dengan perintah pasti dan menyeluruh supaya kami dapat menyampaikannya kepada saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di sini, agar kelak kami dapat masuk ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Bani Abdi Qais tersebut, Tahukah kalian apa itu Islam? Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Rasulullah kemudian bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari sebagai berikut. Islam adalah mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menyisihkan 1/5 dari harta rampasan. Dan di samping itu, terlarang bagi kalian ad-doba, al-hantam, al-masfat, dan an-naqir. Peliharalah diri kalian dari kesemuanya, dan sampaikanlah kepada yang tidak hadir. Berbeda-beda pendapat ulama menyangkut makna dari keempat hal tersebut. Tetapi dapat disimpulkan bahwa kesemuanya berkaitan dengan khamr atau minuman yang memabukkan. Diriwayatkan juga bahwa ketika peristiwa itu terjadi, ada salah seorang dari rombongan Bani Abdi Qais yang datang terlambat di saat teman-temannya telah tiba menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu dikenal dengan nama Al-Ashaj, atau menurut pendapat lain menyebutnya dengan nama Al-Munzir bin Aiz. Ashaj datang terlambat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketika itu ia harus mengikat untanya terlebih dahulu agar tidak pergi atau hilang. Sehingga setelah ia selesai, Ashaj kemudian beranjak menemui Rasulullah. Dan begitu ia berhadapan dengan beliau, Ashaj pun lantas mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkomentar tentang peristiwa tersebut. Ada 2 hal pada dirimu, yang keduanya disukai Allah. Apakah yang kedua hal tersebut, wahai Rasulullah? Kedua hal tersebut adalah akal dan ketidaktergesa-gesaan. Apakah ini perangai yang mendarah daging atau pemaksaan diri melakukannya? Itu adalah perangaimu. Segala puji bagi Allah yang menganugerahi aku perangai yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Setelah pertemuan itu, Rasulullah kemudian mencurahkan waktunya untuk membimbing dan mengajarkan mereka tentang Islam. Kemudian selanjutnya kedatangan rombongan delegasi Bani Abdi Qais yang kedua terjadi pada tahun 9 Hijriah, bertepatan dengan peristiwa Am Al-Wufud. Kali ini jumlah mereka lebih banyak dari rombongan sebelumnya, yakni sebesar 40 orang utusan. Dan di antara mereka terdapat orang-orang pemeluk agama Nasrani yang salah satunya adalah bernama Jarud bin Amr.
Ketika mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pun mengenalkan tentang Islam dan mengajak mereka memeluknya. Lalu Jarud bin Amr pun berkata, "Wahai Muhammad, aku adalah penganut Nasrani. Jika aku akan meninggalkan agamaku dan memeluk agamamu, apakah engkau akan menjamin agamaku?" Ya, aku menjamin bahwa jika engkau memeluk agama Islam, maka Allah telah memberi petunjuk kepadamu. Selanjutnya Jarud dan rombongannya pun akhirnya memeluk Islam. Dan selama berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim, Jarud dan rombongannya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk terus belajar mendalami Islam. Kemudian ketika saatnya rombongan Jarud hendak pulang kembali ke negeri mereka pun meminta beberapa ekor hewan tunggangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, adakah engkau memiliki hewan yang dapat kami tunggangi untuk membawa kami pulang?" Namun Rasulullah mengatakan bahwa beliau tidak memiliki hewan tunggangan untuk mereka. Kemudian Jarud pun bertanya, "Ketika dalam perjalanan kemari, kami sering melihat beberapa ekor unta yang tersesat. Bolehkah kami mengambilnya untuk kami tunggangi ke negeri kami?" Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, Jangan sekali-kali kalian mengambilnya, karena itu adalah bahan api neraka. Maka mereka pun tidak mengambil unta-unta tersebut ketika perjalanan pulang ke negeri mereka. Sesampainya di kampung halaman, Jarud bin Amr terus bertahan dengan keimanannya dalam memeluk Islam. Sementara beberapa orang dari anggota rombongannya murtad dan kembali memeluk agama mereka sebelumnya. Demikian kisah peristiwa Am al-Wufud bagian kedua. Hikmah yang bisa kita ambil diantaranya adalah: pertama, sikap ketidaktergesa-gesaan atau tidak terburu-buru adalah salah satu hal yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena ketergesa-gesaan hanya akan membawa diri kita kepada hal yang mudzarat. Untuk mencegah agar tidak tergesa-gesa, maka hendaklah kita mempersiapkan segala hal yang diperlukan sebelum batas waktu yang ditentukan. Kedua, mengambil sesuatu yang bukan hak kita adalah tindakan tidak terpuji dan bisa membawa kita ke neraka. Sebagaimana unta-unta tersesat yang dapat menjadi bahan bakar api neraka bila mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Karena bisa jadi pemilik unta tersebut mungkin saja sedang mencari unta-untanya yang hilang. Wallahu a'lam bishawab.